Selamat pagi teman-teman sekalian. Masih di channel Dunia Filsafat. Pada pagi ini kita akan berbicara mengenai filsafat Pancasila. Jadi filsafat Pancasila ini adalah memikirkan, menghayati filsafat secara filosofis gitu kan. Jadi berpikir secara kritis, mendalam, radikal, dan universal mengenai Pancasila. Apa urgensinya memikirkan Pancasila secara filosofis? Karena hal ini menjadi sangat penting untuk menempatkan Pancasila sebagai apa gitu kan. Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai falsafah bangsa. Nah, ideologi itu tentu saja adalah berisi pandangan dunia, berisi ide-ide untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, langkah-langkahnya seperti apa, strateginya seperti apa, yaitu ideologi gitu kan. Ideologi menghendaki adanya suatu upaya, komitmen untuk sampai suatu tujuan gitu kan. Ya, apa tujuan dari berpancasila? Apa tujuan Bung Karno merumuskan Pancasila? Ya, sebagai ideologi negara gitu kan. Setelah Indonesia merdeka, perlu ada suatu ideologi bersama yang mengikat bangsa Indonesia ini gitu kan. Bangsa yang telah dijajah sekian lama harus bersatu gitu kan. Ada persatuan nasional. Dan karena negara kita ini negara yang heterogen, terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, ya, agama. Ini membuat ada suatu yang diperlukan untuk mengikat bangsa kita ini. Dan ini adalah suatu yang bersifat konsensus, suatu yang diharapkan disepakati bersama, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila secara ontologi memiliki sisi spiritualitas, karena di sila pertama ada poin mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang mengakui agama, bertuhan gitu kan. Meskipun negara kita ini bukanlah negara teokrasi gitu kan. Negara kita ini adalah negara demokrasi. Negara di mana kehendak rakyat dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu cita-cita bersama gitu kan. Ya, intinya dalam demokrasi, ekspresi beragama, kebebasan beragama diakui gitu kan. Jadi negara kita ini ya negara demokrasi yang religius, tetapi bukan negara teokrasi yang kepemimpinannya didasarkan atas agama, beberapa agama atau satu agama. Begitu juga negara kita ini, NKRI, bukan negara teodemokrasi sebagaimana negara Republik Islam Iran gitu kan. Teodemokrasi dengan sistem pemerintahan wilayatul faqih gitu kan. Jadi secara ontologi ajaran dari Pancasila ini spiritualitas. Tetapi nilai-nilai spiritualitas atau nilai ilahiyah ini tidak menegasikan tentang aspek kemanusiaan gitu kan. Jadi Indonesia ini membutuhkan suatu ideologi yang menghargai kemanusiaan. Makanya
Karena mengakui kemanusiaan, maka suatu bangsa bisa menjadi beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah persatuan nasional. Jadi persatuan nasional ini adalah ideologi yang disenangi oleh pendiri bangsa, misalnya Bung Karno gitu kan, dengan segala kontroversinya gitu kan. Bahkan sampai puncaknya adalah Nasakom gitu kan, nasionalis agama komunis. Bung Karno sangat mencintai persatuan dan sangat toleran, bahkan dari sisi politik gitu kan, bikin Nasakom gitu kan, nasionalis agama komunis. Maka sampai hari ini pun ada yang masih menjelaskan bahwa Pancasila ini apakah bertentangan dengan agama. Maka sepanjang kita masih belum menemukan suatu kesepakatan bersama, dan memang tidak akan terjadi kesepakatan satu suara gitu kan, maka Pancasila akan selalu berdialektika dengan ideologi yang lain gitu kan di Indonesia ini. Dan ini sesuatu yang baik gitu kan. Jadi dialektika adalah mempertemukan kedua hal yang berbeda sehingga menghasilkan sesuatu gitu kan. Ya, misalnya Muslim Pancasila atau demokrasi religius, itu kan sesuatu yang sintesis gitu kan. Dan tidak ada yang perlu dipertentangkan gitu kan, karena nilai di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai agama gitu kan. Misalnya apakah Pancasila tidak mengakui ketuhanan? Pancasila mengakui ketuhanan. Islam berbicara mengenai kemanusiaan, ya Pancasila berbicara tentang kemanusiaan. Hablum minan nas. Kemudian berbicara tentang persatuan nasional. Ini kan berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kemanusiaan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terpenting juga Pancasila mengakui tentang musyawarah. Musyawarah ini kan suatu bentuk berdemokrasi, suatu bentuk untuk menemukan kebenaran. Ya harus saling bertukar pendapat, tukar ilmu. Ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Juga mengenai keadilan sosial. Ya, tujuan adanya ideologi Pancasila ini untuk masyarakatnya menerima keadilan gitu kan. Keadilan di dalam keadilan di dalam hukum, keadilan di dalam mendapatkan penguatan ekonomi gitu kan. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan nilai agama Pancasila ini. Tapi memang akan menjadi terlihat mengeras gitu kan perbedaan ini karena adanya politik. Makanya ada ideologi Islam, ideologi Pancasila, ideologi Marxis. Hal ini tentu saja karena ada suatu spesifikasi gitu kan, ada suatu pembatasan gitu kan. Ideologi itu kan sesuatu pengetahuan, seperangkat pengetahuan yang tertutup gitu kan. Bahkan Marx menyatakan ya ideologi itu suatu kesadaran palsu gitu kan mengenai sesuatu. Ya bagi saya ideologi ini memang menjadi suatu batasan untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Kenapa segala sesuatu harus dibatasi ya? Karena kalau terlalu meluas tentu saja akan terlalu banyak perdebatan. Makanya tingkat pada ideologi itu tujuannya harus jelas. Tetapi pada perkembangannya ideologi ini memang menjadi suatu pengetahuan, menjadi suatu pengakuan, komitmen orang-orang yang bersifat eksklusif gitu kan. Merasa diri ideologinya yang paling benar dan yang lain salah. Misalnya ideologi Islam, masyarakat kita ini
pernah 5 tahun yang lalu itu secara pemahaman agama sebagian kecil sih bergerak dari tengah ke kanan gitu kan, terlalu kanan gitu kan, aspirasi keislaman, sehingga orang-orang seperti Din Samsudin saja dianggap sebagai seorang yang Islam radikal gitu kan. Ya, karena radikal ini dalam artian ini adalah orang yang fundamen, orang yang mengekspresikan komitmen politiknya dengan pemahaman agama tertentu gitu kan, atau politik identitas gitu kan. Nah, dari sini bahwa politik telah menjadi suatu hasrat atau dorongan yang menggerakkan agama, bukan politik digerakkan oleh agama, tapi malah agama digerakkan oleh politik gitu kan, menjadi politik identitas, menjadi politik sara gitu kan. Hal inilah yang menyebabkan orang terpaksa atau secara otomatis menyatakan bahwa ya kami ideologinya Islam gitu kan, nilai-nilai Islam gitu kan, kami lebih konsisten untuk menyuarakan pemahaman Islam gitu kan. Hal ini menjadi suatu interpretasi yang ke kanan gitu kan. Jadi Indonesia ini memang lengkap, ada yang ke kanan yaitu agama, pemahaman agama yang radikal, kemudian ada yang tengah nasionalis, dan ke kiri itu sosialis seperti itu. Jadi pernyataan Yudian yang menyatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama, kalau dilihat dari konteksnya adalah saat itu ada suatu gerakan, ada suatu kesadaran di ruang publik masyarakat atau umat Islami, sebagian besar ada yang ke kanan gitu kan. Nah, konsekuensi dari posisi yang ke kanan ini gitu kan, baik itu HTI ataupun Hijrah ataupun kelompok yang lain ya, apalagi kelompok yang teroris misalnya yang berkaitan dengan ISIS, itu kan semuanya ke kanan gitu kan, ke kanan kenceng gitu kan. Itu menjadikan Pancasila dimusuhi gitu kan, musuh, dan ini hal yang biasa gitu kan. Sejak tahun 50-an juga kan NKRI versus NII gitu kan. Ini suatu pertarungan yang sangat keras gitu kan. Kartosuwiryo ditangkap, ya berakhirlah ideologi negara Islam Indonesia meskipun bibitnya ada gitu kan. Nah, dari sini bahwa Yudian sebagai kepala BPIP menjelaskan bahwa ada fenomena, ada suatu keadaan di mana Pancasila menjadi musuh dari ideologi agama gitu kan. Nah, di sini juga kita baca terbalik juga bahwa agama atau ideologi yang berdasarkan agama atau pemahaman agama tertentu memusuhi Pancasila gitu kan. Dan ini sebenarnya ucapan dari Yudian 5 tahun kemarin ini untuk test the water gitu kan, ingin memetakan mana yang biar muncul nih suara-suara yang keras, yang mengkritisi, yang pendapatnya moderat, yang pendapatnya biasa-biasa saja. Ini sebagai suatu survei saja sebenarnya, tapi memang ya telah memicu kontroversi gitu kan, ketika menyatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama gitu kan. Dan memang dalam sepanjang sejarah ya pemahaman hal demikian kalau dikaitkan dengan NII ya konteksnya benar gitu kan. Jadi memang Pancasila dimusuhi oleh Kartosuwiryo gitu kan. Tapi pada satu sisi ucapan dari Yudian ini tentu saja sebagai suatu produk dan dilemparkan ke publik menjadi suatu wacana ya harus dikritisi, karena ketika suatu karya dilemparkan ke publik pengarang mati gitu kan. Ya meskipun ada pembelaan juga dari Yudian, dan saya pikir ini BPIP ini memang sejak itu tidak ada lagi gitu kan gebrakannya lagi gitu kan. Mungkin Yudian lebih berhati-hati di dalam berbicara atau fokus bekerja gitu kan. Apa sih produk dari BPIP misalnya, bukan hanya sekedar menyeleksi itu
pasukan paskibra gitu kan, terus penguatan ideologi di setiap sekolah gitu kan, ya mungkin ada gitu ya kegiatan seperti itu. Tapi memang Pancasila masih dibutuhkan Indonesia, dan untuk mengiringi Pancasila sampai kapanpun itu perlu ada dialektika. Nah, dialektika ini kan suatu proses berpikir gitu kan. Muhammad Nasir ya sampai akhir hidupnya ya dia hidup di negara Republik Indonesia ini yang berideologi Pancasila gitu kan. Ya dalam artian di sini bahwa ya ideologi falsafah bangsa itu sebagai suatu pemikiran saja gitu kan, dan akan dikaitkan dengan pemahaman misalnya agama. Ya kita pikirkan saja secara substansi bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai agama gitu kan. Tidak ada gitu kan, kecuali kita terjebak dengan pemikiran formalitas, segala sesuatu harus berdasarkan hukum Islam, harus berdasarkan perintah Rasulullah itu kan. Dan ini persoalannya kan, kalau dianggap sebagai formalisme perlu menjadi suatu konstitusi negara, ini memecah belah gitu kan. Ya kan, memecah belah juga. Ini ya pemahaman yang tidak bijaksana gitu kan, tidak bijaksana karena menutup kemungkinan orang lain untuk berpikir, untuk berkontribusi terhadap bangsa Indonesia ini gitu kan. Nah, mungkin di sini pemahaman mengenai Pancasila baik dari sisi ontologi, yaitu Pancasila bersifat spiritual tetapi tidak menegasi aspek kemanusiaan, ya seperti keadaban, kebersamaan manusia, kemudian bermusyawarah, juga adalah pengembangan pengetahuan, hikmah, dan tentu saja ada keadilan sosial. Saya pikir jika keadilan sosial dan kemanusiaan itu diimplementasikan, harus semakin baik pelayanan publik, harus semakin adil aparat penegak hukum untuk memperlakukan masyarakat gitu kan, tidak pandang bulu gitu kan. Keadilan harus ditegakkan. Nah, keadilan ini adalah prinsip yang melandasi misalnya hukum. Ya, hukum harus ditegakkan gitu kan. Pemberantasan korupsi, menangkap mereka yang melakukan penyelewengan anggaran gitu kan, di Ditjen Pajak atau illegal logging gitu kan. Dan juga yang pasti adalah keadilan sosial adalah untuk menyebarkan kesejahteraan gitu kan. Baru di sini Pancasila bisa dimengerti gitu kan. Pancasila bukan hanya bisa dimengerti, tetapi dia memiliki kontribusi gitu kan. Kalau Pancasila sebagai suatu theoretical saja, ya ini menjadi sesuatu diskursus saja gitu kan. Tetapi kalau Pancasila misalnya hadir sebagai suatu solusi gitu kan, ya solusi kebersamaan kita di dalam berbangsa dan negara. Tetapi tentu saja ideologi falsafah negara ini telah menjadi landasan dari hukum gitu kan. Dan inilah yang harus kita ambil positifnya, bahwa negara kita adalah negara hukum, landasannya adalah Pancasila gitu kan. Jadi memang ideologi Pancasila hanya bisa dipahami dari sisi yang bersifat umum, universal, sesuatu yang abstrak. Dan tapi Pancasila itu tidak meninggalkan sisi kemembumiannya gitu kan. Ya, Pancasila membumi gitu kan, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang musyawarah, bicara tentang keadilan sosial. Dan kemudian hadirlah Undang-Undang 1945 gitu kan. Itu isinya kan tentang mengatur aspek-aspek kebernegaraan, kemasyarakatan gitu kan, keberagamaan gitu kan, dan pengaturan kelembagaan negara untuk keadilan sosial gitu kan. Jadi saya pikir tidak bertentangan antara Pancasila dengan ideologi
agama. Jikapun ada suatu pertentangan di dalam aspek ideologi antara agama dengan Pancasila, hal ini ada suatu dialektika. Kita harus mengembalikan lagi kepada esensi atau substansi Pancasila itu, dan substansi dari agama itu seperti apa, maka akan bertemu itu. Tidak ada lagi sesuatu yang diperdebatkan. Islam tidak bertentangan dengan kemanusiaan, Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, Islam tidak bertentangan dengan persatuan nasional, Islam tidak bertentangan dengan keadilan sosial gitu kan. Begitu juga Pancasila tidak bertentangan. Terima kasih. Kita akan berbicara lagi mengenai Pancasila karena bulan ini adalah bulannya Pancasila dan Bung Karno. Terima kasih.